Untuk ibu yang kini berjalan sendiri setelah ditinggal suami tercinta. Untuk bapak yang tegar, mengurus keluarga setelah kepergian istri. Untuk anak-anak yang masih berhak atas pensiun orang tua yang sudah berpulang. Dengarkan ini baik-baik. Negara belum selesai dengan kewajibannya kepada Anda. Ada hak-hak besar yang menunggu di tahun 2026. Dan jika Anda tidak tahu cara mengklaimnya, hak itu bisa hilang begitu saja. Saya akan jelaskan semuanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, Bapak, Ibu ingkang saya hormati dan saya cintai dengan sepenuh hati. Video hari ini saya buat dengan perasaan yang sangat khusus, karena topiknya sangat dekat dengan hati, tentang para janda dan duda penerima pensiun, serta para penerima pensiun terusan di seluruh penjuru Indonesia. Kulo mangertos bilih gesang, dados janda utawi duda menika boten gampang. Ngangkit urip tanpa pasangan ingkang selawasipun dados kanca gesang, menika butuh kekuatan yang luar biasa. Dan di tengah semua perjuangan itu Bapak, Ibu juga harus mengurus berbagai urusan administrasi pensiun yang kadang terasa rumit dan membingungkan. Itulah mengapa video ini hadir, untuk memastikan bahwa di tengah semua kesibukan dan kesulitan hidup, Bapak Ibu tidak tertinggal satupun hak yang sudah seharusnya menjadi milik Bapak Ibu. Karena hak itu adalah warisan penghargaan negara atas pengabdian panjang almarhum atau almarhumah pasangan Bapak Ibu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah maringi kekuatan, kesabaran, lan kebahagiaan dumateng Bapak Ibu sedaya. Amin. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali menonton di channel ini, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update. Sebelum kita bahas hak-haknya, kita perlu pahami dulu siapa saja yang termasuk dalam kategori penerima pensiun janda, duda, dan terusan. Pertama, penerima pensiun janda, yaitu istri sah yang ditinggal meninggal oleh suami yang berstatus pensiunan ASN, TNI, atau Polri. Hak pensiun dialihkan kepada istri sejak suami wafat dan berlaku seumur hidup selama istri tidak menikah lagi. Menikah penting sangat Bapak, Ibu. Menawi Ibu menikah malih saklangkungipun suami wafat, hak pensiun janda akan gugur secara otomatis. Ini bukan hukuman. Ini adalah ketentuan hukum yang sudah diatur sejak awal. Jadi pastikan Bapak Ibu memahami konsekuensi hukumnya sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup. Kedua, penerima pensiun duda. Kondisi ini berlaku simetris, yaitu suami sah yang ditinggal meninggal oleh istri yang berstatus pensiunan. Hak dan ketentuannya sama dengan pensiun janda. Ketiga, penerima pensiun terusan atau pensiun anak. Ini berlaku ketika pensiunan meninggal dan tidak meninggalkan janda atau duda yang berhak, atau ketika janda duda yang menerima pensiun juga sudah meninggal, hak pensiun kemudian diteruskan kepada anak-anak yang masih dalam tanggungan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan kepegawaian. Syarat umum penerima pensiun terusan anak, belum menikah, masih dalam usia sekolah atau kuliah, belum berpenghasilan tetap, dan masih terdaftar sebagai tanggungan almarhum pensiunan di data PT Taspen. Keempat, orang tua pensiunan. Dalam kondisi tertentu, jika pensiunan meninggal tanpa meninggalkan istri atau anak yang berhak, hak pensiun bisa dialihkan kepada orang tua yang menjadi tanggungan. Ini jarang terjadi tapi perlu diketahui. Dados, menawi Bapak, Ibu termasuk dalam salah satu kategori di atas, Anda adalah penerima pensiun yang SAH dan dilindungi oleh regulasi negara. Sekarang pertanyaan yang paling penting, berapa yang akan diterima setiap bulannya? Besaran pensiun janda atau duda dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pensiun pokok yang diterima pensiunan utama, almarhum-almarhumah. Secara umum, janda atau duda menerima sekitar 36% dari gaji pokok terakhir yang menjadi dasar pensiun. Niki artosipun menawi almarhum suami pikantuk pensiun pokok R3 juta per bulan, maka istri yang menjadi janda akan menerima sekitar 1,68 juta per bulan. Angka ini ditambah dengan tunjangan keluarga jika masih ada anak dalam tanggungan. Untuk pensiun terusan anak, besarannya biasanya lebih kecil dan dibagi rata jika ada lebih dari satu anak yang berhak. Aturan detailnya diatur dalam PP Kepegawaian yang berlaku, yang sangat penting untuk dipahami. Dengan adanya penyesuaian gaji pokok ASN di tahun 2025 dan rencana rapel di 2026, besaran pensiun janda dan duda berpotensi ikut naik secara proporsional. Karena dasar perhitungannya menaik patok yaitu gaji pokok, sudah disesuaikan. Ini adalah kabar gembira yang mungkin belum banyak diketahui oleh para janda dan duda pensiunan. Kenaikan yang selama ini dibicarakan tidak hanya berlaku untuk pensiunan aktif, tapi juga berdampak pada seluruh penerima pensiun turunan, termasuk janda, duda, dan penerima pensiun terusan. Monggo Bapak, Ibu share informasi ini kepada sesama janda atau duda pensiunan di sekitar Bapak, Ibu. Karena banyak yang belum menyadari bahwa mereka juga berhak atas kenaikan ini. Satu pertanyaan besar yang sering masuk,
Apakah janda dan duda pensiunan juga dapat THR? Jawabannya, ya. Secara tegas dan jelas, penerima pensiun janda, duda, dan terusan adalah penerima hak THR yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Mereka bukanlah penerima kelas 2. Mereka adalah penerima pensiun resmi yang dilindungi regulasi. Besaran THR untuk janda dan duda juga dihitung proporsional, sekitar 1 kali pensiun bulanan yang diterima. Artinya jika ibu menerima pensiun 1,08 juta per bulan, maka THR yang akan diterima juga sekitar 1,8 juta, ditambah tunjangan anak jika masih ada. Kapan THR 2026 cair untuk janda dan duda? Mekanismenya sama dengan pensiunan umum, diperkirakan antara 7 hingga 14 hari sebelum Idul Fitri 2026. Dana akan ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar di PT Taspen. Dan untuk rapel kenaikan gaji, ini yang perlu dipahami dengan hati-hati. Janda dan duda pensiunan juga berhak atas rapel kenaikan gaji karena rapel tersebut adalah konsekuensi dari penyesuaian gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan pensiun turunan. Namun prosesnya sama panjangnya dengan pensiunan utama, harus menunggu regulasi final, sinkronisasi data, dan sistem pencairan yang siap. Skenario realistis adalah pertengahan hingga akhir 2026. Yang paling penting, pastikan data janda atau duda di PT Taspen sudah diperbarui setelah kepergian pasangan. Banyak kasus di mana hak pensiun janda terlambat cair karena proses pergantian nama penerima di sistem Taspen belum dilakukan. Bapak, Ibu, ini adalah bagian yang sangat kritis dan sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar terhadap kelancaran penerimaan hak pensiun. Jika pasangan Bapak, Ibu baru saja meninggal dan status Anda berubah menjadi janda atau duda, ada beberapa langkah administrasi yang wajib segera dilakukan. Langkah 1. Lapor ke PT Taspen. Segera membawa dokumen kematian pasangan, surat kematian resmi dari pemerintah daerah kelurahan ke kantor PT Taspen terdekat. Proses pergantian nama penerima harus dimulai sesegera mungkin untuk menghindari kekosongan pembayaran pensiun. Langkah 2. Siapkan dokumen lengkap. Dokumen yang biasanya diperlukan: surat kematian yang sudah dilegalisir, akta nikah, KTP pemohon, janda duda, KK terbaru, SK pensiun almarhum, almarhumah, buku tabungan bank penyalur atas nama pemohon. Langkah 3. Update rekening bank. Jika rekening yang selama ini menerima pensiun adalah atas nama almarhum, almarhumah, maka harus dibuat rekening baru atas nama janda duda. Rekening atas nama orang yang sudah meninggal tidak akan bisa menerima transfer baru dari Taspen. Langkah 4. Perhatikan batas waktu klaim. Menawi proses administrasi perubahan nama penerima terlambat dilakukan, ada kemungkinan pembayaran pensiun untuk bulan-bulan yang terlewat menjadi lebih rumit untuk diklaim. Semakin cepat dilaporkan, semakin lancar prosesnya. Hak yang bisa hilang. Ini penting. Janda atau duda yang kemudian menikah lagi akan kehilangan hak pensiun janda duda secara otomatis. Negara tidak akan memberikan pemberitahuan khusus. Tanggung jawab untuk melaporkan perubahan status ada di tangan penerima. Jika tidak dilaporkan dan hak tetap diklaim, itu bisa menjadi masalah hukum. Untuk penerima pensiun terusan anak, hak akan berhenti ketika anak menikah mencapai usia tertentu sesuai aturan atau sudah berpenghasilan tetap. Laporan perubahan kondisi ini juga wajib dilakukan tepat waktu. Menggeh Bapak, Ibu, administrasi memang kadang terasa melelahkan, tapi ini adalah harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan hak yang jauh lebih besar. Bapak, Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas begitu banyak hal penting hari ini tentang hak-hak pensiunan janda, duda, dan terusan di tahun 2026. Izinkan saya menutup video ini dengan sebuah pesan yang saya harap akan selalu diingat. Kehilangan pasangan hidup adalah salah satu cobaan paling berat yang bisa dialami manusia. Rasa sepi, rasa kehilangan, rasa kerinduan yang tidak pernah benar-benar pergi, itu semua adalah bagian dari cinta yang tidak berakhir hanya karena jarak kematian memisahkan. Namun di balik semua duka itu, ada satu hal yang perlu Bapak, Ibu pegang. Negara tidak meninggalkan Anda. Pengabdian almarhum-almarhumah pasangan Anda masih diakui oleh negara dalam bentuk hak pensiun yang terus mengalir. Itu adalah bentuk penghargaan yang terus hidup meskipun orangnya sudah tiada. Monggo hak-hak menikah dipun jagi, dipun urus, lan dipun manfaatakan sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak-anak dan cucu yang masih membutuhkan kehadiran dan dukungan Bapak, Ibu. Untuk para penerima pensiun terusan, para anak yang sedang berjuang melanjutkan pendidikan dan kehidupan setelah kepergian orang tua. Jangan menyerah. Hak yang negara berikan kepada kalian adalah amanah.
Gunakan sebaik-baiknya untuk membangun masa depan yang akan membanggakan orang tua yang sudah tiada. Kesimpulan akhir dari video ini, janda dan duda pensiunan berhak atas seluruh hak pensiun termasuk THR dan rapel. Besarannya proporsional dengan pensiun yang selama ini diterima. Proses administrasi pergantian nama penerima harus segera dilakukan setelah kepergian pasangan. THR 2026 diperkirakan cair sekitar 7-14 hari sebelum Idul Fitri. Rapel kenaikan gaji masih dalam proses. Kemungkinan realistis pertengahan akhir 2026. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam untuk Bapak, Ibu yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Ini membuktikan bahwa Bapak, Ibu adalah pribadi yang kuat dan tidak mau menyerah dalam memperjuangkan hak-haknya. Jangan lupa like, share ke semua grup pensiunan, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.